Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arvina Nur Hurmati. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang judulnya adalah organisasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Luki Natika selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Administrasi yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan kita bahas hari ini. Sebagai pendahuluan, dewasa ini juga organisasi sangatlah berkembang. Mengapa demikian? Karena organisasi sangatlah diperlukan pada organisasi. Dan juga tata kerja dalam pembagian tugas, baik itu secara individu maupun bersama-sama. Organisasi juga dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri, terutama dalam keorganisasian dan kehidupan sosial. Organisasi merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat luas, sebab hampir setiap lapisan masyarakat memiliki organisasi untuk menjalankan suatu tujuan yang ingin mereka capai. Pengertian atau definisi dari organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Berbicara mengenai rasional yang dimaksud di sini adalah cara berpikir yang sesuai dengan alasan yang benar. Dan sistematis yaitu usaha untuk menguraikan atau merumuskan sesuatu secara teratur. Terdapat juga beberapa definisi organisasi menurut para ahli. Menurut W.J.S. Purwadinata, organisasi merupakan susunan dan aturan. Menurut Max Weber, organisasi yaitu suatu kerangka yang terstruktur. Dan menurut Victor Thompson, suatu integrasi dari sejumlah orang. Dan masih terdapat beberapa definisi organisasi menurut para ahli lainnya. Organisasi juga mempunyai beberapa tujuan, karena setiap orang yang ada di dalam organisasi pasti memiliki tujuan pribadi masing-masing. Tujuan organisasi yang pertama yaitu mencapai merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari setiap anggota organisasi tersebut. Yang kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan mandiri dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mendapat pengakuan dan penghargaan. Yang kelima, mendapatkan pengalaman dari interaksi antara anggota atau dengan organisasi lainnya. Yang keenam, memperoleh hasil akhir pada waktu yang telah ditentukan. Terdapat beberapa manfaat dari organisasi. Yang pertama, lebih disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Yang kedua, memiliki banyak pengetahuan karena sering berorganisasi dan bertemu dengan orang lain atau bersosialisasi. Yang ketiga, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kemanusiaan. Yang keempat, bisa jadi lebih tenang dalam menyelesaikan permasalahan karena terbiasa dalam organisasi. Yang kelima, mengembangkan kemampuan public speaking. Yang keenam, membangun jiwa kepemimpinan. Yang ketujuh, kemampuan membagi waktu. Yang kedelapan, mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Terdapat juga beberapa ciri-ciri dari organisasi. Yang pertama, memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya. Yang kedua, memiliki tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, saling bekerja sama. Yang keempat, peraturan yang dibuat adalah untuk kepentingan setiap anggota. Dan yang kelima, pembagian tugas yang sinergis. Organisasi juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi yang umum. Yang kedua, kerjasama menjadi bagian penting dari sebuah organisasi. Yang ketiga, tujuan organisasi yang menjadi arah perjalanan. Yang keempat, lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Yang kelima, peralatan seperti sarana, budget, dan barang modal lainnya.
Yang keenam adalah komunikasi yang ada dalam organisasi di dalamnya. Organisasi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada organisasi politik yang bertugas atau menyelenggarakan aktivitas sebuah negara. Yang kedua, organisasi bisnis atau perusahaan, jenis organisasi yang bekerja dalam kegiatan ekonomi untuk meraih keuntungan atau profit. Yang ketiga, organisasi profesi, sekumpulan orang yang memiliki profesi yang sama. Yang keempat, organisasi yang dibentuk masyarakat dengan tujuan. Baiklah teman-teman, kesimpulan atas materi organisasi yaitu organisasi merupakan sebuah perkumpulan yang dilakukan sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang sama. Sekian dan terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan berikan tanggapan atas materi yang saya berikan.